Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Ribuan orang telah menandatangani petisi desakan agar Menteri Kominfo Budi Aristiadi itu mundur dari jabatannya. Sebenarnya ini kalau lihat judul petisinya di kartu merah kan. Kalau di kartu merah kan itu kan artinya ya dia melakukan pelanggaran sampai lebih dari 2 kali dan wasit yang harusnya mengkartu merahkan. Itu kalau dalam pertandingan sepak bola. Tapi karena dia seorang menteri, harusnya memang ini kalau dia tidak mundur ya dia direshuffle oleh presiden. Nah, tapi presidennya ini Jokowi dan Menkominfo-nya ini orang dekat Jokowi. Jadi rasanya tidak mungkin terjadi Budi Aristiadi ini dipecat oleh Presiden Jokowi atau direshuffle oleh Presiden Jokowi. Apalagi kan ini tinggal beberapa bulan lagi masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi ya memang lebih tepatnya ini disebut sebagai desakan mundur. Nah, desakan mundur terhadap Budi Aristiadi ini sampai sore ini hari Jumat sore itu sudah hampir 8.000 orang yang menandatangani. Saya melihatnya seperti itu. Tapi ini itu akan berkembang terus dan dari ke hari ini kelihatannya yang menandatanganinya semakin banyak karena hari ini saja sampai sore tadi itu sebanyak 4.600-an lebih orang yang menandatanganinya ya. Dan petisi ini dimulai oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SIFNet. Ini sejak hari Rabu kemarin, tanggal 26 Juni 2024. Nah, desakan mundur ini memang berkaitan dengan kehebohan nasional sekarang ini, yakni Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS itu kan mengalami serangan cyber dalam bentuk ransomware itu sejak 17 Juni 2024. Kalau sampai sekarang ini adalah tanggal 28 Juni, ini berarti udah lebih 11 hari dan dari penjelasan Budi Aristiadi dan Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, Legend TNI Purnawirawan Hinsa Siburian itu dipastikan bahwa data-data yang diserang oleh ransomware ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Nah, karena ini hanya ada 2% yang di backup datanya itu dan kemudian pemerintah memutuskan untuk menolak tuntutan dari si pelaku ini untuk membayar semacam uang sandera sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Nah, dampaknya karena pemerintah menolak untuk membayar itu maka data-data itu sudah tidak bisa dibuka lagi ya, karena sudah dikunci dari dalam. Serem lagi ini kalau memang kemudian karena pemerintah itu menolak membayar tebusan, ya kemungkinan besar itu bisa saja data-data itu kemudian dibocorkan atau diperjualbelikan di dark web gitu. Tapi menurut penjelasan dari Kepala BSSN sampai sejauh ini itu belum ada tanda-tandanya, belum ada bukti bahwa data tersebut itu diperjualbelikan di tempat umum dan apalagi kata Telkom yang memiliki PDNS di Surabaya ini itu sekarang datanya sudah diisolasi lah begitu di tempat. Jadi ini sama-sama ransomware-nya mungkin tidak bisa menjualnya sementara atau mengumbarnya di dark web dan kita juga tidak bisa membukanya. Apa benar seperti itu? Kalau memang benar itu meskipun ada kabar baik tapi tetap saja kabar buruk karena sekali lagi satu datanya sudah tidak bisa diselamatkan. Yang kedua ini menunjukkan betapa lemahnya ya perlindungan kita terhadap data-data negara dan data-data pribadi. Jadi kalau berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh SafeNet itu atau dasar kenapa SafeNet kemudian membuat petisi ini ya karena serangan tadi itu yang terjadi tanggal 17 Juni dan kemudian puncaknya itu pada 20 Juni sudah tidak bisa diakses lagi dan akibatnya layanan publik yang menggunakan data dari PDNS Pusat Data Nasional Sementara pun tidak bisa diakses. Nah, termasuk layanan imigrasi. Nah, pada waktu disebutkan pada waktu ini dibuat waktu itu walaupun sudah berlangsung selama 3 hari karena pemerintah tidak segera menyampaikan
situasi tersebut kepada publik. Pemerintah waktu itu banyak diam dan tidak terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi. Padahal serangan cyber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera dan secara terbuka. Baru pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 atau sepekan setelah serangan cyber terhadap BDNS terjadi pertama kali, lembaga yang terkait dalam hal ini Badan Cyber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyampaikannya kepada pers, ya. Dan pada waktu itu Ketua BSSN Hinsa Siburian, ini ketua ya, bukan kepala ya. Ini salah ya saya kira kan, karena kalau badan itu ya mestinya kepala ya. Oke, SafeNet nyebutnya begitu ketua. Bahwa serangan terhadap PDNS terjadi dalam bentuk ransomware atau ransomware brain chipper, varian terbaru dari Lockbit 30. Adapun informasi lain menyebutkan bahwa akibat serangan tersebut setidaknya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan cyber tersebut, dan ini kemudian menimbulkan efek domino lumpuhnya pelayanan publik dan rentannya data warga masyarakat yang dipercayakan kepada institusi pemerintah. Nah, dari pemantauan SafeNet ini, selama 2 tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan cyber SourceSec yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023. Dan jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data. Nah, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Aristiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini. Jadi dari data-data tadi, kemudian SafeNet juga menuntut agar dia lakukan audit sumber daya manusia keamanan cyber negara yang saat ini digunakan. Isu ini saya kira juga sangat serius karena orang kemudian banyak menyoroti tentang posisi Menkominfo Budi Aristiadi ini sebagai orang dekat dari Pak Jokowi yang ya dia tidak punya latar belakang yang cukup memadai untuk mengelola data-data semacam ini yang sekarang ditangani oleh Menkominfo. Budi Aristiadi ini memang dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi. Dia adalah Ketua Umum Projo, relawan yang paling militan dari Pak Jokowi. Dan kemudian dia itu mendapat promosi menjadi Wakil Menteri Desa. Dan ketika kemudian Menkominfo yang sebelumnya dari Partai Nasdem, yakni Johnny G. Plate itu terlibat dalam kasus korupsi BTS, dan kemudian dia di reshuffle dan kemudian juga dijatuhi vonis hukuman, makanya kemudian Budi Ari ini dipromosikan menjadi Menkominfo. Jadi bukan hanya kalangan masyarakat biasa yang cukup gregetan dengan apa yang terjadi pada Kominfo dan BSSN ini. Karena kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi 1, para anggota Komisi 1 ini tampaknya kehabisan kata gitu ya untuk memahami apa sesungguhnya terjadi. Karena itu kemudian rapat kemarin itu berlangsung sangat panas dan bolehlah bilang disebut ini semacam anggota DPR ini membuli Menkominfo dan juga kepala BSSN. Tapi kalau membuli mungkin konotasinya negatif. Tapi kalau kita menyimak apa yang terjadi di Komisi 1 kemarin rapat kerjanya, iya itu betul-betul mereka itu terkesan sangat gregetan ya. Coba kita simak dulu beberapa pertanyaan dan pernyataan dari anggota DPR ini. Itu di roll Sukamta sampai yang tadi ya Andi Puadi tadi itu sampai situ gitu ya. Dari paparan Bapak berdua tadi, kesan saya begini. Negara ini membangun locker room di bandara. Banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya. Ternyata locker room-nya dimasukin maling,
dikunci dari dalam. Terus Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, kenapa Anda nggak punya koper cadangan? Gitu. Anda salah, sehingga koper Anda nggak tertinggal di dalam, nggak bisa diambil lagi. Anda nggak punya koper cadangan, seolah-olah begitu yang kami tangkap. Terus Pak Satpan mengatakan, aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih. Kenapa bangun kamu kayak gitu? Padahal Satpamnya tugasnya ditugasi oleh negara, waktu mengajukan anggaran ke sini mengatakan tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Menjamin keamanan cybernya. Tapi kali ini mengatakan, ini kayak Mama Loren, 2024 bakal ada serangan cyber, bahkan ada ransomware. Gitu. Jadi Bapak-Bapak, nun sewu mohon maaf ini, kita perlu bekerja lebih keras menurut saya, karena soal data center ini soal a matter of cyber national security, Pak. Tetangga kita di negara Singapura itu ada bocor data sedikit, itu keamanan nasional, Pak. Kenapa? Ada data-data seluruh kementerian lembaga 282 kalau di media yang punya backup cuma 2%. Menurut saya yang di Batam itu saya nggak ngerti itu tempat penyimpanan apa fungsinya. Karena ternyata kan di situ tidak ada backup. Padahal klaim yang ada adalah PDN ini tier 4, Pak. Seingat saya ada klaim bahwa ada tier 4. Tapi bagaimana mungkin tier 4 tidak punya backup, Pak? Jadi seperti apa proses desain PDN-nya? Ada kesan menyalahkan vendor, pihak ketiga. Padahal PSE-nya penanggung jawabnya kan Kominfo, Pak. Dan BSSN sebagai penanggung jawab keamanan, Pak. Jadi ini soal keamanan nasional, Pak. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ. Bahkan punya, sorry saya sebut karena sudah muncul di media, BAIS TNI, Pak. Punya BAIS TNI. Menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Tapi soal data ini kan seperti orang kaya yang seluruh kekayaannya disimpan dalam bentuk digital di bank, Pak. Nggak pernah bawa uang cash. Jadi walaupun sudah dikuras rekeningnya 0, Pak, nggak merasa kehilangan. Karena uang yang merasa dimiliki hanya yang ada di dompet saja. Begitu ditengok kekayaannya seluruhnya yang ada di bank udah hilang gitu. Ini yang sedang terjadi. Nah, menurut saya bahwa Pak, kita harus melakukan investigasi secara serius. Yang Bapak-Bapak terangkan tadi itu kan dari 10 lapis prosedur yang terjadi, Bapak baru menerangkan 1 lapis terluar kan, Pak, baru kulit arinya, Pak. Oh sorry, mohon maaf bukan. Jadi baru kulit terluar saja yang disampaikan. Dan saya yakin itu tidak mungkin disampaikan di sini secara keseluruhan. Bapak Menteri, Pak Wamen, beserta para jajaran, Kepala BSSN dan jajarannya, saya mohon maaf, kali ini saya tidak bisa memberi apresiasi terhadap 2 institusi ini, karena jujur saya sangat kecewa. Bapak punya kewenangan begitu hebat, punya otoritas begitu hebat, tapi hari ini masyarakat yang di dalamnya mungkin data-datanya itu juga ada di instansi-instansi yang sedang bermasalah ini, itu harusnya dilindungi dengan baik. Tapi hari ini harus menyatakan kecewa. Yang kedua,
Saya melihat penjelasan hari ini kok seperti kalau saya itu mau pulang ke rumah, saya tinggal di Kebagusan. Kalau saya mau nyampe rumah, saya melihat itu terplanteng itu namanya kabel, Pak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ketemu di satu titik, dilihat nggak indah, semrawut nggak karu-karuan. Tapi itu kan kabel itu kan, Pak. Nah, setelah mendapat penjelasan sore ini kok sepertinya peta jalan menuju pusat data nasional kok nampaknya mirip-mirip seperti gambar kabel yang selalu saya lihat kalau pulang ke rumah itu, Pak. Pertanyaan saya ini, kira-kira ini PDN ini bisa terselamatkan enggak, Pak? Kalau PDNS-nya aja seperti ini. PDNS ini bagian dari peta jalan menuju PDN. Saya tidak membayangkan bagaimana sedihnya Pak Jokowi ini. Karena ini salah satu dari proyek strategis yang dibanggakan beliau. Yang kedua, ini kan bukan peristiwa yang pertama, peristiwa yang berulang. Saya juga sudah membaca lembaran yang disampaikan oleh BSSN. Ternyata juga sudah beberapa kali memberikan nons itu. Kalau orang sakit jantung saja, Pak, serangan anfal itu pakai indikasi. Dan itu setiap dokter pasti akan memwarning. Saudara, karena posisi seperti ini, sudah di ring sekian, sudah bypass, maka harus begini-begini. Dan itu relatif bisa memprediksi. Nah, ini apalagi ini soal urusan negara. Tentu kan harus lebih mudah, lebih gampang untuk melakukan prediksi itu. Tapi kok tetap harus berulang. Ini motifnya kira-kira seperti apa sih yang dilakukan? Kok bisa berulang begini? Yang ketiga, peristiwa ini kan juga belum lama terjadi. Dan ini menerpa salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia, BSI. Akibat peristiwa itu, 2 orang direksi BRI diberhentikan. Tapi saya tidak bermaksud bahwa kebijakan yang dialami oleh BSI harus juga terjadi di 2 institusi ini. Saya hanya sekedar menginformasikan bahwa ini terjadi, apalagi kalau di luar. Saya kira itu bentuk pertanggungjawabannya lebih luar biasa lagi. Memang kalau menyimak penjelasan-penjelasan dari Menkominfo dan kemudian juga Kepala BSSN, pasti banyak yang naik pitam karena terkesan seolah-olah mereka ini tidak bertanggung jawab begitu ya. Dan ketika Kepala BSSN ini memberikan penjelasan itu kemudian sempat diinterupsi oleh anggota DPR. Dan pada saat itu Pak Insa, ini Kepala BSSN, menyebut itu sebagai kesalahan tata kelola. Yang ini kemudian membuat kesal Ketua Komisi 1 Mutia Hafid. Izin pimpinan, Pak Kepala BSSN, Bapak tadi mengatakan Bapak rilis ya kemungkinan ancaman dari ransomware itu. Terus apa respon dari kementerian terkait? Di sini Pak, kiri. Ah, ini. Apa responnya? Apa cuma senyum-senyum saja, atau bahkan dicuekin, atau bahkan malah nggak dianggap? Dan berapa kali Bapak sampaikan? Apa cuma sekali toh? Atau Bapak pernahkah misalnya langsung kalau dirilis kan berarti kan cuma sekitar info saja. Pernahkah Bapak langsung mendatangi kementerian terkait bahwa kerawanan tersebut? Dan apa respon mereka? Terima kasih. Sekalian Pak Bu Ketua. Pak Ketua, kan ini server itu ada yang juga bisa diakses dari remote. Nah, kalau pengalaman kami, kalau kita mau akses yang remote akses itu, baru mau masuk aja sudah ketahuan, Pak. Tapi kan kalau dari perbincangan yang kami baca, kami dengar dari media massa, media medsos, kan seolah-olah baru 2 hari baru ketahuan. Artinya masuknya ini normal nih, si hacker ini, Pak. Nah, kalau masuknya normal berarti apakah memang security-nya ini tidak betul-betul tidak capable, Pak? Izin menyampaikan, Pak. Jadi memang ini akan terlihat dari hasil forensik. Bagaimana masuknya
malware ini, ransomware ini, itu akan terlihat nanti dari hasil dari forensik Pak yang sedang dikerjakan sekarang. Pasti akan lewat IP atau bisa saja dari mana masuknya. Rata-rata memang biasanya itu ada celah ini dicari, ditemukan, baru masuk dari situ. Demikian kira-kira Pak. Ya, lanjut Pak, masih banyak tadi pertanyaan yang belum dijawab. Lanjut kepada pertanyaan yang sudah sebelumnya disampaikan. Dari Ibu Nurul, siapa yang meminta tebusan? Saya rasa nanti ini bisa Telkom menjawab karena komunikasinya dengan Telkom. Kemudian dari Pak Dep, mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware? Negara lain bisa cepat menangani ransomware. Secara umum Pak Dep, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya DRC, backup cadangnya tersedia, jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang sebenarnya yang fatal yang juga kami lihat dari data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya. Izin interupsi pimpinan. Nah, ini yang semua ini kecewakan Pak. Ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari 2 hari, sudah planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia, gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari BSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan. Ini tahapannya bagaimana? Pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Dan selalu berkata bahwa itu data usang, data usang, data usang. Nah ya sama aja kan kalau kayak misalnya baju usang ya mestinya kalau kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita udah nggak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor? Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup, tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak, itu. Betul Pak, jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Saya kira tadi termasuk Mutia Hafid saking gregetan dan dia tidak bisa mencari kosakata lain selain menyebut itu bukan kesalahan tata kelola tapi sebagai kebodohan. Nah, bayangkan ya, saya bisa membayangkan itu Pak Hinsa Siburian ini kan jenderal senior begitu ya. Dan terpaksa Ketua Komisi 1 ini adalah Mutia Hafid yang dulu pernah jadi wartawan Metro TV. Terpaksa menggunakan kalimat itu. Dan tadi juga ada yang terpaksa menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa mengapresiasi. Apa yang bisa diapresiasi kecuali bahwa ya mereka ini memang harus mundur dari jabatannya karena gagal mengamankan data milik negara dan data milik rakyat. Ini saya kira betul kalau di luar negeri dipastikan ini mereka ini bukan hanya dipecat tapi sebelum dipecat mestinya para pejabat ini mengundurkan diri. Ya tapi di Indonesia saya kira tradisi mundur itu memang bukan hal yang lazim di sini begitu ya. Yang terjadi malah sekarang ini selalu maju tak gentar gitu ya, membela yang bayar. Saya Hersmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.